Ayah Bunda Billah, hari ini kita masih ngebahas melanjutkan pertemuan kita pada masa yang lalu, yaitu mengenai sejarah kiblatnya umat Islam. Ya, sejarah kiblatnya umat Islam. Yang udah saya sampaikan, kiblat kita itu dulu ke Masjid Aqsa. Ke Masjid Aqsa karena di Masjid Haram atau di sekitar Ka'bah waktu itu masih banyak berhala. Dan Rasulullah pun sholatnya masih menghadap ke Masjid Aqsa. Terus berjalan, begitu sudah putul Mekah, di mana Mekah Ka'bah sudah dibersihkan dari berbagai macam berhala-berhala, patung-patung yang didewa-dewakan oleh mereka. Tuh, Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan dipindahkan kiblatnya. Ya. Kemudian Allah mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ka'bah pun kiblat pun dipindahkan ke Ka'bah sampai sekarang. Pemindahan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram Mekah atau ke Ka'bah itu diabadikan dengan sebuah masjid di Madinah, namanya Masjid Qiblatain. Jadi masjid ada dua kiblatnya. Kalau bahasa kita mah pengimbarannya ada dua, kayak gini nanya. Yang satu ke arah Masjid Aqsa, yang satu ke arah Masjid Haram atau ke Mekah, maka disebut Masjid Qiblatain. Nah, kalau kita sempat jarah kita lihat, oh ini ya keutamaan masjid sholat di situ sama dengan masjid di kita, kecuali di Masjid Kuba. Kalau Masjid Kuba itu sama dengan satu kali umroh. Makanya Masjid Kuba ramai, tempat parkirnya pun dilebarkan sekarang itu. Beberapa pohon kurma itu sudah digusur untuk menjadi lahan parkir. Subhanallah, karena sudah tahu orang keutamaan sholat di Masjid Kuba. Jamaah rahimakumullah. Wala ini taba'tal ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma ba'dahum bitabin qiblata ba'd wa la tabata awahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Ayat ini jelas, ketika kiblat itu dipindahkan ke Masjid Haram atau ke Ka'bah, banyak orang-orang yang mengolok-olok, terutama kaum Yahudi dan kaum Nasrani pada waktu itu. Mengolok-olok kenapa kiblatnya dipindah. Sampai mereka mengolok-olok, kalau bahasa kita mah bullying, ngebully agama Islam pada waktu itu. Ya, kenapa kiblatnya dipindah? Nah, kemudian orang-orang yang punya pengetahuan tentang kitab, ya, orang-orang yang punya pengetahuan tentang kitabnya Taurat, kitab Injilnya, mereka tahu karena sudah dijelaskan bahwasanya nabi terakhir itu kiblatnya pertama ke Aqsa, yang kemudian dipindah ke Masjid Haram. Udah tahu. Ya, udah tahu mereka itu. Nah, cuman karena mereka menutup-nutupi, ya sudah. Nah, kemudian Islam tegas. Ya, Allah memberikan tegasan. Ya. Apa ketegasannya? Wa ma anta bitabiin qiblatahum wa ma ba'duhum bitabiin qiblatabad. Kau tidak akan mengikuti kiblat mereka dan mereka pun tidak akan mengikuti kiblat kalian. Jelas. Tidak boleh kita ngikut-ngikut kiblat ke agama lain. Makanya kita mau punya prinsip, agama Islam itu agama yang punya prinsip, Pak. Kiblat kita ya Ka'bah. Kiblat kita ya Ka'bah.
umroh atau haji kemana? Ke Mekah dan ke Madinah. Kalau ada orang mengajarkan umroh selain Mekah dan Madinah, bukan umroh namanya. Umroh itu hanya di Mekah. Ke Madinah kita ziarah kepada Rasulullah. Ya, adapun diharuskan atau dianjurkan kita sholat di Masjid Aqsa, itu perintah Rasulullah. Usahakan sebelum wafat sekali aja sholat di 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Karena berhubung Aqsa masih belum beres, ya setidaknya kita Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Insya Allah. Tuh, udah kiblat kita itu nggak diubah-ubah. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kalau ada provokatif pindah kiblat tuh jangan mau. Kembali kepada Quran. Ya. Walani taba'tahu mimba di maja kaminal ilmi. Apabila ada nanti, ini kan sudah di garis bawah oleh Quran. Orang mengajarkan dengan hawa nafsu mereka agar kiblat kita pindah. Innaka idzal laminaz zalimin. Itu kezaliman. Itu. Ilmunya sudah disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah. Kiblat kita sudah ditetapkan. Tapi di sini Allah memberikan sebuah penjelasan. Walaini taba'tahu min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Berarti akan ada satu peristiwa nanti di hari mendatang itu. Ada orang yang memindahkan kiblat. Nauzubillah min dzalik. Kita ajarkan ini dari ini, makanya kita baca Quran. Kita yakini, kita ajarkan turun temurun sama anak-anak kita. Sama anak-anak generasi milenial. Ini generasi milenial kadang-kadang banyak nanya doang. Tapi pemahamannya kurang. Kalau mereka paham, insya Allah sholatnya akan khusyuk. Ya maklum, kalau generasi muda itu nanyanya hebat, ilmiahnya mantap, tapi kadang-kadang keimanannya masih ngambang. Nah ini, tegaskan hari ini, kiblat kita itu Ka'bah. Maka ketika kita sholat yang Ka'bah tidak kelihatan, mustaqbilal kiblati. Tapi ketika kita melihat Ka'bah, mustaqbilal Ka'bati. Di situ bedanya. Ka'bahnya kelihatan. Tuh, ya. Kalau ada yang merubah kiblat, innaka idzal laminaz zalimin. Mereka termasuk yang zalim. Nauzubillah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang pernah dikasih kitab, orang terdahulu berarti, ya'rifunahu, mereka mengetahui itu semua sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, bahkan lebih tahu. Itu tegas Allah. Allah menjelaskan perpindahan kiblat dari Aqsa ke Ka'bah, sebetulnya mereka udah tahu dalam kitab-kitab terdahulu, dijelasin. Ya, saking pinternya, saking taunya, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq. Sebagian mereka menyembunyikan kebenaran. Karena menyembunyikan kebenaran, akhirnya mengolok-olok agama, mengolok-olok Islam. Mereka sebetulnya tahu Islam itu benar. Wahum ya'lamun, mereka tahu. Layak tumunal haqqa wahum ya'lamun. Mereka menyembunyikan kebenaran, tapi mereka tahu, tapi tetap tidak mau. Tuh, jamaah rahimakumullah. Zaman sekarang itu zaman keterbukaan.
Informasi kita bisa langsung dapat. Kitab-kitab terdahulu pun bisa kita akses. Ya, maka kalau kita tidak tahu apa-apa, kebangetan. Majelis di mana-mana sudah bertumbuhan. Banyak. Cuman kadang-kadang kita mau mencari ilmunya yang males. Ada yang antipati, nggak mau ngaji. Ya repot tuh kalau gitu. Ujung-ujungnya apa? Tidak mau berubah. Mengikuti pendapat dia yang belum tentu benar. Padahal fikih itu mengikuti zaman. Fikih itu mengikuti zaman. Saya ulangi. Fikih itu mengikuti zaman. Dan zaman harus diatur oleh hukum. Jangan hukum kalah sama zaman. Jamaah rahimakumullah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang meragukan. Allah, Pak, kebenaran itu dari Allah. Maka nggak usah khawatir dalam hidup. Apa sih yang kita cari dalam hidup? Coba apa? Pengen kaya ustadz, udah kaya bakal ditinggalin Pak hartanya. Pengen kaya ustadz, udah kaya bakal ditinggalin. Pengen bikin istana, udah jadi, orang ditempatin. Nah dunia, maka syukuri apa yang kita miliki. Tuh, kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka yang harus kita cari adalah ilmu Allah. Dengan cara apa? Taklim, zikir, tuh, taklim, zikir, muhasabah, muqarrabah. Kita sudah diperlihatkan sebetulnya kekuasaan-kekuasaan Allah di tahun 2025 ini. Hanya kadang-kadang hati kita tertutup. Kenapa tertutup? Istighfarnya kurang. Karena istighfarnya kurang, hati tertutup. Dikasih nasihat sama ulama, susah masuknya. Nolak terus. Ya, padahal makin hari makin tua. Makin hari makin tua. Kalau ngomong-ngomong umur, kita misalkan udah 40 tahun yang kita lalui, ada yang udah 50 tahun. Ke depan mual 50 tahun lagi mual. Kalau yang baru 17 sih kali. Ke depan masih ada 17 tahun, masih bisa seimbang. Lah kalau yang umurnya 50, ke depan nggak akan 50 tahun Pak. Kalau yang umurnya 70, lah mau nyampe 70 ke depan lagi Pak. Lah palingan berapa tahun lagi? Tuh, 1 tahun itu cepet. Besok udah bulan Sa'ban, Rawah. Asa udah Rawah, Ramadan lagi. Pulang kampung lagi Lebaran. Balik lagi, Syawal lagi. Kerja lagi. Lah begitu terus. Gitu terus, kagak kerasa. Kumis makin hari makin panjang. Tidak terasa, warna berubah. Tuh jamaah rahimakumullah. Apa yang kita cari di dunia? Maka rugi kalau kita tidak ngaji. Rugi kalau kita enggak ibadah. Kudu ngerasa rugi. Jangan tenang. Enggak bisa tenang. Tuh di Los Angeles. Kalau Allah mau binasakan, hanya beberapa hari habis. Habis Pak. Ada yang bisa memadamkan? Tidak ada. Begitulah Allah perlihatkan kepada kita. Kan dalam Al-Quran jelas. Kaipakana akibatul mukadzibin.
Kaifa kana akibatul mukadzibin. Silahkan kau berpetualang di bumi, kau akan melihat bagaimana Allah binasakan suatu kaum karena mereka telah mendustai agama Allah. Jelas, Pak. Ini masih untung masih banyak yang diselamatkan, tidak hanya harta-harta mereka. Tinggal hati mereka punya hati atau tidak. Kalau mereka punya hati sadar, apalah arti dunia kalau Allah mau binasakan. Habis. Orang yang sadar pasti bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nyari apa coba? Tuh, jamaah rahimakumullah. Tuh, di situ, Pak. Maka kita mesti banyak tafakur, ya Allah. Ya Allah. Istighfar, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, terkadang kita juga nggak sadar kalau setiap hari itu kita banyak ditolong oleh Allah. Hidup kita itu sebetulnya lebih banyak karunia Allah daripada usaha kita sendiri. Kenapa saya demikian? Kalau bukan karunia Allah, Pak, kita ini umat Islam udah binasa, Pak, di Indonesia. Gimana nggak binasa coba? Orang-orang kafir, mereka konsep ekonominya luar biasa. Ya, lobbying militernya juga luar biasa. Apalagi politiknya juga tajam. Nggak kayak kita, banyakan tidurnya. Bahkan banyakan tidak pedulinya. Mereka luar biasa. Tapi karena kesabaran bapak-bapak, keistiqomahan, mau sholat berjamaah, mau subuh berjamaah, Allah turunkan rahmat. Mau datang pengajian, Allah turunkan rahmat. Sehingga Allah lindungi. Kita bangun tidur bisa dengan enak. Masjid kita belum dikunci, masjid kita terbuka dengan lebar. Ibadah kapan saja kita bebas. Subhanallah. Kalau bukan rahmat Allah udah bures kita. Tuh. Kadang-kadang masih belum percaya juga. Kenapa belum percaya? Karena keimanan pada Allahnya itu masih setengah-setengah. Doa tidak dikabul karena imannya masih setengah-setengah. Doa itu terhalang karena dosa yang kita lakukan. Makanya untuk terkabulnya doa, bersihkan hati dari keraguan. Terus tafakur. Salatnya kita sudah benar menurut Allah atau belum? Tuh, ada sebuah kisah hikmah, Pak. Ada sebuah kisah hikmah pernah saya ceritakan di sini. Seorang ulama meninggal dunia, kemudian dia masukkan ke surga. Mimpinya. Kemudian ditanya, amal apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Dia bilang apa? Salat saya, ngaji saya, apalagi sedekah saya. Dibandingkan, oke, kumpulkan semua pahala-pahala salatmu. Terus coba, apakah pahala salatmu itu sudah bisa membayar nikmat Allah mata sebelahmu? Nikmat mata sebelah, belum sebelah lagi, baru sebelah. Lah belum ada apa-apanya. Bapak umur 70 tahun. Paling sholatnya baru berapa tahun, Pak? Ada yang 70 tahun beneran sholat? Gak mungkin, Pak. Kenapa? Karena umur 1 tahun kita belum tentu sholat. Palingan mulai 7 tahun
Tapi saya yakin yang usia 70 tahun belum tentu. Karena zaman itu susah sholat. Nyari masjid aja di mana. Guru juga jarang. Pengajian gak langka. Yang bapak-bapak yang 70 tahun nih, 80 tahun. Usia bapak waktu 10 tahun nyari guru ngaji susah. Kenapa? Karena 1966 para guru ngaji diculikin. Jadi di satu desa itu belum ada guru ngaji. Itu cerita kakek saya, be. Kakek saya makanya pindah sono, pindah sini. Habis asa bikin musola. Udah ada cepu, tahu cepu? Cepu tahu? Cepu mata-mata. Oh, Ustaz, besoknya udah ancam, udah kabur lagi. Aduh, orang pernah ini. Makanya sampai wafatnya nggak punya rumah dia. Jamaah rahimakumullah. Kalau sekarang mau Ustaz enak. Ustaz enak. Pergi ngaji bawa motor cakep banget. Pergi ngaji bawa mobil indah bener. Sekarang mah enak Ustaz. Yang rada nyohoran, gaya apa duitnya gedean. Yang orang nyohor ya sekedar apa adanya. Zaman sekarang lain, Ustaz tuh. Coba zaman engkong saja di guru ngaji. Hah, boro-boro dibayar. Baru ngedirin musola besok dibakar. Tuh, beda. Coba. Maka yang 70 tahun mah nggak mungkin Bapak 70 itu sholat semua. Paling usia berapa tahun? Iya bener tong. Gua ngerasa sholat pas usia 30 tahun, alhamdulillah. 30 ke 70. Apakah semua sholatnya sempurna? Wallahu alam. Tuh, jamaah rahimakumullah. Sedikit sebetulnya pahala sholat kita itu. Dibandingkan dengan nikmat Allah, mata sebelah aja ditimbang. Lah banyakkan nikmat Allah, banyakkan rahmat Allah. Tuh, kemudian dia mikir, iya ya, sholat, ngaji, geningan orang ada apa-apanya dibanding dengan nikmat Allah mah. Dia mikir terus. Dikasih tahu malaikat, tahu nggak, ingat nggak? Suatu hari engkau sedang berjalan-jalan dalam cuaca dingin bahkan salju. Kemudian engkau melihat seekor kucing kedinginan. Kucing itu kau bawa, kau masukkan ke dalam jasmu. Pakai sorban digulung bawa pulang, dihangatkan tuh kucing. Dikasih makan, udah gede, udah bisa ini lepasin tuh kucing. Emang dia ngerasa kucing tebang boleh nemu. Kau ikhlas melakukannya. Karena kau punya sifat rahim kepada makhluk Allah. Halo, sifat apa? Rahim. Kan sifat Allah itu Rahman, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kau punya sifat rahim kepada makhluk Allah, menjadikan Allah rahim kepadamu. Itu yang menyebabkan engkau masuk ke surga, karena sifat rahimnya Allah. Ngehulang dia. Nah, kita nih kira-kira punya sifat rahim enggak? Makanya bismillahirrahmanirrahimnya kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati. Apa itu Rahman? Apa itu Rahim? Tanamkan dalam diri sifat Rahman Allah itu maha pemberi. Kita mah hanya bisa memberi. Allah semakin diminta semakin senang pada hamba. Semakin diminta semakin senang pada hamba yang meminta. Kalau kita semakin banyak dipinta, kabur kita mah. Tuh, tapi kita berusaha menjadi hamba Allah yang tukang memberi. Al yadul ulya khairu min yadis sufla. Sifat rahim Allah khusus untuk orang yang punya sayang. Allah Maha Rahman, Allah berikan rezeki kepada siapa? Kepada makhluknya, seluruh makhluknya, tidak melihat dia itu muslim atau kafir, Allah kasih. Bahkan tidak sedikit orang kafir lebih kaya dari orang muslim.
Kenapa? Karena dia berusaha pakai ilmu, pakai pengetahuan. Orang muslim yang malas belajar, yang ngek-ngek kan miskin. Tidak mau berpikir, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, ya miskin. Bukan Allah tidak adil, Allah maha adil. Karena Allah maha rahman, siapa saja yang berusaha dengan semangat, Allah kasih. Usaha harus dibarengi dengan ilmu. Karena banyak orang usaha dengan getuk. Itu menang naon dawuh ilmuna. Maka perintah Rasul menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tuh, seperti itu dari awal. Tapi sifat rahim Allah mahsus untuk orang-orang yang beriman, yang memiliki jiwa rahim. Ikhlas kita, rahmat Allah turun, Allah sayang, alhamdulillah. Tuh, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah.